Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to GoVil Global Access Virtual Learning. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi mengenai conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat pengandaian. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update materi-materi dan juga video pembelajaran terbaru dari kita di sini. Nah, baik, kita ke materi kita aja langsung di sini mengenai conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, jadi conditional sentence atau kalimat pengandaian itu memiliki fungsi untuk menyatakan pengandaian, sudah jelas ya, untuk menyatakan pengandaian. Nah, kemudian untuk cirinya yang pertama menggunakan dua klausa, kemudian yang kedua dapat ditarik kesimpulan. Jadi klausa itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau kita menggunakan kalimat pengandaian itu istilah kasarnya dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang menyatakan jika maka. Jadi jika titik-titik maka titik-titik. Nah, dari titik-titiknya itu dua titik-titik itu jika titik-titik itu titik-titik pertama, kemudian maka titik-titik atau titik-titik kedua. Nah, dari dua titik-titik itu disebut sebagai klausa. Nah, klausa yang pertama itu disebut dengan klausa if atau if clause. Jadi klausa if ini selalu diawali dengan kata if, artinya adalah jika titik-titik disebut dengan if clause, atau sebagian orang menyebut dengan nama sub clause. Ini sama aja ya, jadi if clause atau sub clause itu dia sama. Kemudian yang kedua adalah main clause. Jadi main clause ini klausa yang tanpa if. Kalau dalam bahasa Indonesia kan jika titik-titik maka titik-titik. Nah, makanya ini yang merupakan main clause di sini. Kemudian ciri yang kedua adalah dapat ditarik kesimpulan atau fakta di sini. Kemudian jenisnya di sini ini yang sangat perlu perhatian. Dari jenis-jenis conditional sentence ini ada tiga ya, ada type 1, type 2 sama type 3 di sini. Dari setiap tipe itu punya fungsi sendiri-sendiri atau fungsi berbeda. Jadi kenapa kok ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe ketiga, kok enggak cuma satu tipe aja gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia memang hanya terdapat satu tipe ya, jika titik-titik maka titik-titik, itu sudah mewakili semua waktu. Nah, karena bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia, terutama dalam hal waktu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu antara kejadian sekarang, kejadian lampau dengan kejadian yang akan datang, itu memiliki cara-cara yang berbeda kalau kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari perbedaan waktu itu yang membuat conditional sentence atau kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu dibeda-bedakan menjadi tiga di sini. Nah, untuk yang type 1 itu jika sekarang maka yang akan datang. Kemudian type 2 jika lampau maka sekarang. Kemudian type 3 jika lampau maka lampau juga ya. Sebelum kita masuk ke tipe-tipenya satu persatu, di sini akan saya jelaskan dulu mengenai perbedaan tiga tipe ini. Nah, kita anggap aja, kita bayangkan aja sekarang ini jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita sudah sampai di sekolah di sini. Jam 7 pagi kita sudah sampai di sekolah. Nah, kita sekarang akan membuat contoh dari tipe ini, dari tipe 1, tipe 2 dan juga tipe ketiga. Itu kita pakai bahasa Indonesia dulu biar tahu nanti fungsinya seperti apa. Contohnya tipe 1, sekarang jam 7 pagi, jika sekarang maka yang akan datang. Oke, jam 7 pagi kalian sudah di sekolah, di sini sudah di sekolah, otomatis tidak telat ya, tidak telat. Oke, contoh tipe 1, jika sekarang saya terlambat maka nanti guru bahasa Inggris saya akan menghukum saya gitu. Jadi jika sekarang terlambat, nanti guru bahasa Inggrisnya akan menghukum dia. Itu yang tipe 1. Jadi jika sekarang terlambat, maka yang akan datang, maka nanti guru bahasa Inggris akan menghukum dia. Jadi jika sekarang, maka yang akan datang. Kemudian tipe yang kedua, jika lampau, maka sekarang. Posisinya masih sama, jam 7 pagi sudah di sekolah. Jika lampau, maka sekarang. Contohnya, jika tadi saya bangun kesiangan, sekarang saya masih di jalan gitu ya. Tapi yang kedua ya, jika sekarang bangun kesiangan maka sekarang masih di jalan.
Jadi waktunya itu mundur satu langkah. Kalau tipe 1 sekarang nanti, kalau tipe 2 tadi sekarang atau lampau sekarang. Jika tadi bangun terlambat, sekarang saya masih di jalan. Berarti bisa ditarik fakta ya. Bisa ditarik fakta. Kemudian yang ketiga, jika lampau maka lampau. Contohnya masih sama ya, masih sama yaitu jam 7 pagi, posisinya masih di sekolah. Kita ambil contoh tadi, jika tadi saya bangun kesiangan, tadi ibu saya memarahi saya gitu ya. Jadi jika tadi bangunnya kesiangan, ibunya memarahi dia, berarti kejadiannya sudah terjadi dan sudah bisa ditarik kesimpulannya, karena jikanya tadi makanya juga tadi. Nah, itu perbedaan dari ketiga tipe itu ya. Nah, kita langsung aja sekarang menuju type 1 atau tipe yang pertama, yaitu jika sekarang maka yang akan datang. Ini yang paling sederhana di sini ya. Jadi rumusnya kita menggunakan rumus di sini, if clause-nya kita menggunakan simple present, kemudian main clause-nya kita menggunakan simple present future. Nah, untuk materi dari simple present sendiri ini silakan check out, ini ada linknya yang telah saya siapkan, ada 2 link di sini, bisa dilihat di atas dan juga di deskripsi. Kemudian untuk simple present future itu cirinya adalah menggunakan kata will, karena kan tadi sesuai dengan fungsinya ya, jikanya sekarang maka yang akan datang. Jadi yang akan datang kita menggunakan kata will. Will sendiri itu artinya adalah akan di sini, karena dia menggunakan simple present future. Ini rumusnya atau key-nya dari present future. Untuk positif key-nya, untuk rumus positifnya ada subjek tambah dengan will or shall plus verb 1 ditambah dengan kata kerja pertama, atau jika itu bukan berupa kata kerja atau selain kata kerja, kita tambahkan dengan be plus complement. Jadi complement atau C ini sendiri bisa adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, bisa juga adverb atau kata keterangan. Kemudian untuk rumus negatifnya ada subject plus will or shall tambah dengan not tambah dengan verb 1 atau be plus complement. Jadi selain kata ketika tidak ada kata kerjanya, kita menggunakan ini be tambah dengan complementnya. Kemudian untuk rumus interrogatifnya will or shall ditambah dengan subject tambah dengan kata kerja pertama atau be plus complement. Ada beberapa note di sini atau catatan. Yang pertama itu penggunaan will. Jadi will itu digunakan semua subjek. Jadi semua subjek bisa menggunakan will. I, you, they, we, he, she, it, nama orang semua bisa menggunakan will. Nah, untuk shall sendiri itu spesial hanya untuk I dan juga we, 2 ini saja. Nah, jadi ketika menemukan kata I nanti bisa menggunakan kata will atau menggunakan shall, tidak ada salahnya. I will, I shall, sama. Tetapi ketika selain I dan we tidak boleh menggunakan shall, hanya boleh menggunakan we. Kemudian yang ketiga, ini untuk type 1 sendiri, ini kadang-kadang will atau shall sendiri itu bisa diubah menjadi modal yang lain, bisa menggunakan kata can, may, dan seterusnya. Tetapi memang rumus bakunya itu memang kita menggunakan kata will di sini, artinya adalah akan. Nah, kemudian fact atau faktanya ini bisa tidak ditarik fakta atau tidak ada faktanya, atau boleh menggunakan kata may, mungkin. Contoh tadi saya katakan jam 7 pagi, jika sekarang saya terlambat maka nanti guru bahasa Inggris saya akan memarahi saya. Kan kita faktanya nggak tahu, ya nggak? Faktanya nggak tahu, jadi bisa tidak ditarik kesimpulan, atau mungkin boleh menggunakan kata mungkin. Jadi faktanya mungkin guru bahasa Inggris akan memarahi dia, atau bahkan tidak ditarik kesimpulan juga nggak apa-apa, itu faktanya. Nah, coba kita ke contohnya dulu di sini, example. Ini yang pertama ya, if I am a doctor, I will help all patients. Di sini ini if clause-nya menggunakan simple present di sini. Kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan present future. Cirinya adalah menggunakan will ya, tanpa be ya, karena help adalah kata kerja. Kemudian yang kedua, they will come here if I inform by phone. Jadi ini dibalik. Jadi
if clause itu tidak selamanya letaknya di depan. Ini kan di depan ya, tetapi bisa juga dia letaknya di belakang. Tetapi rumus yang mengikutinya harus sama ya, karena if clause diikuti dengan simple present. Ini bisa juga dibalik, if I inform by phone they will come here. Ini cirinya menggunakan will, kemudian ini cirinya menggunakan simple present, subjek tambah kata kerja pertama. Dan yang ketiga, if you tell me before I will not be late. Jadi ini jika kamu memberitahuku sebelumnya, saya akan tidak terlambat nih. Nah, ini menggunakan be, betul, karena late bukan kata kerja, tapi kata sifat ya. Kemudian yang keempat, the lamp will be on if you connect this. Oh, ini ada kesalahan ini ya, ada kesalahan tulis ini, nggak usah pakai T ini. Oke, the lamp will be on if you connect this. Jadi lampunya akan menyala jika kamu menyambungkan ini. Oke. Kemudian yang kelima, if I ask you to come, will you be? Jadi jika saya memintamu untuk datang, akankah kamu datang atau akankah kamu ke sana, itu maksudnya. Baik, di sini ada contoh-contoh seperti ini ya. Ini semuanya intinya adalah ketika menggunakan if clause itu harus diikuti dengan simple present, kemudian main clause-nya harus diikuti dengan present future dengan ciri menggunakan kata will. Itu adalah intinya. Dan yang type 2 atau tipe yang kedua, ini artinya adalah jika lampau maka sekarang. Tadi saya contohkan, jika tadi saya bangun terlambat, sekarang saya jika tadi saya bangun telat, sekarang saya terlambat masuk sekolah, itu ya. Oke, kita ke rumusnya dulu di sini. Nah, ini untuk if clause-nya, if clause kita menggunakan simple past tense, kemudian untuk main clause-nya kita menggunakan simple past future. Ciri utamanya adalah menggunakan kata would atau menggunakan kata should di sini. Oke, kita ke rumusnya dulu. Simple past tense di sini ada subjek ditambah dengan kata kerja kedua. Itu apabila kata kerja. Kalau selain kata kerja atau dalam artian berupa adjective, noun atau adverb, kita menggunakan rumus subjek ditambah dengan were. Semua subjek di sini menggunakan were. Kalau rumus asli simple past tense itu subjek ditambah was atau ditambah dengan were untuk to be-nya. Nah, karena kita masuknya ke conditional sentence itu ada pengecualian ya. Semua to be dalam simple past tense menggunakan kata were. Jadi I juga were, they juga were, ada yang sedikit saru nih ya, she juga were, she were. Oke. Kemudian yang untuk negatifnya ada subjek tambah dengan did not ditambah dengan kata kerja pertama. Nih, jadi kalau positifnya kata kerja kedua, negatifnya menggunakan kata kerja pertama. Atau subjek ditambah dengan were not plus complement apabila bukan kata kerja. Kemudian interrogatifnya did subject plus verb 1, atau ketika selain kata kerja bisa menggunakan were plus subject plus complement. Jangan lupa dikasih tanda tanya ya di sini ya. Oke. Kemudian kita ke present future. Ini kita menggunakan past future ini ya. Ini salah ini. Kita menggunakan past future. Materinya salah di sini. Oke, key-nya ini ada subjek ditambah dengan would or should. Kalau tadi ketika kita menggunakan present future itu adalah will sama shall, tapi kalau past future kita menggunakan would atau should plus verb 1, jadi tambah dengan kata kerja pertama, dan apabila tidak kata kerja kita tambahkan dengan be plus complement. Rumus negatif dan interrogatif juga sama, subjek would should plus not plus verb 1 atau be plus complement. Interrogatifnya would or should tambah dengan subjek verb 1 be plus complement. Contoh, ini ada note-nya, catatannya. Would sama ya, will sama would dia sama, karena would sendiri itu sebenarnya adalah bentuk lampau dari will ya, bentuk lampau dari will. Kalau will akan, would juga akan, bedanya will akan yang akan datang, would itu akannya akan lampau sebenarnya. Kemudian untuk should itu sama seperti shall ya, kita menggunakan I dan juga we. Nah, ini juga sama, sometimes we can change would or should into other modal. Jadi terkadang kita bisa menggunakan would atau should dengan modal yang lain, tetapi memang rumus bakunya kita menggunakan kata would atau should di sini. Oke, untuk fact atau faktanya kita menggunakan simple present ya. Jadi faktanya kan sekarang ya.
Misalnya tadi bangun terlambat, sekarang masih di jalan. Jadi faktanya kan bisa kita tarik sekarang. Nah, coba kita untuk lebih jelasnya ke contohnya dulu. Ini the first example. If I were you, I would accept that offer. Ya. Jadi untuk fakta sendiri itu memang ditarik berlawanan dengan pengandaiannya. Ini contohnya, if I were you, I would accept that offer. Jadi jika saya kamu, saya akan menerima tawaran itu. Berarti faktanya saya tidak kamu, jadi saya tidak menerima tawaran itu. Untuk fakta sendiri kita menggunakan simple present. Ini ya cirinya. Untuk simple past ini if clause-nya, ini adalah main clause-nya di sini. Kemudian second example, contoh kedua dibalik ya. Kita ke main clause dulu. They would be on time if I called them. Jadi ini if clause-nya terletak di belakang. Yang pasti if clause selalu diikuti dengan simple past tense. Untuk main clause selalu diikuti dengan past future. They will be on time if I called them. Jadi mereka akan tepat waktu jika saya menghubungi mereka. Faktanya they are not on time. Mereka tidak tepat waktu because I don't call them, karena saya tidak memanggil mereka atau tidak menghubungi mereka. Kemudian yang ketiga, if I got up early I would not be late. Jadi jika saya bangun awal, saya akan tidak terlambat. Faktanya I don't get up early, saya tidak bangun terlambat, so I am late. Jadi saya terlambat ini. Jadi ini fakta selalu berlawanan dengan kalimat pengandaiannya. Kemudian yang keempat, the car will be clean if you wash it. Jadi mobilnya akan bersih jika kamu mencucinya. Faktanya the car isn't clean, mobilnya tidak bersih karena kamu tidak mencucinya. Kemudian if I told you the way, it would not be confusing. Jadi jika saya mengatakan jalannya, ini akan tidak membingungkan. The fact atau faktanya, saya tidak mengatakan jalannya, jadi ini membingungkan. Oke, ini adalah faktanya. Nah, kita ngomong-ngomong fakta dulu di sini. Ini silakan kalian lihat di sini ada conjunction ya, ada so artinya adalah jadi, because artinya adalah karena, kemudian so jadi juga, ini because, kemudian ini so. Nah, bagaimana cara kita menentukan menggunakan so atau because ya? Kita pakai logika aja itu ya. Misalnya ini, mereka tidak tepat waktu, saya tidak memanggil mereka. Ini kan nggak bisa, nggak mungkin kita menggunakan kata jadi ya. Mereka tidak tepat waktu, jadi saya tidak menghubungi. Jadi kita menggunakan kata because. Atau bisa kita tarik kesimpulan sementara, kalau if clause-nya berada di depan, itu kita menggunakan so. Ini so ya, if clause-nya di depan. Ini so, clause-nya di depan so. Tetapi ketika if clause-nya berada di belakang, kita menggunakan kata because. Ini si main clause-nya di if clause-nya di belakang because, if clause-nya di belakang juga because. Ya, seperti itu. Nah, ada satu lagi untuk conjunction yang biasa digunakan juga, itu menggunakan kata dan atau and. Itu juga bisa kita masukkan di sini. Nah, kita ke type 3 dulu. Jadi type 3 yang tadi saya katakan bahwasanya jika lampau makanya juga lampau. Rumusnya untuk if clause-nya kita menggunakan past perfect. Past perfect itu cirinya adalah menggunakan kata had. Kemudian untuk main clause-nya menggunakan past future perfect atau cirinya menggunakan would have. Nah, ciri lain coba kita di sini lihat untuk key-nya atau rumusnya untuk past perfect, subject plus had plus verb 3 apabila menggunakan kata kerja, dan ketika tidak menggunakan kata kerja kita tambahkan been tambah complement. Kemudian untuk negatifnya subject had not plus verb 3 atau been plus complement, kemudian had subject verb 3 been plus complement. Nah, ini bedanya bedanya ketika tidak menggunakan kata kerja. Jadi adjective, noun atau adverb, kata sifat, kata keterangan atau kata benda kita tambahkan dengan been. Kalau kata kerja nggak usah, tetapi kita menggunakan kata kerja yang ketiga di sini. Nah, selanjutnya untuk past future perfect cirinya adalah would have. Would have ditambah dengan kata kerja ketiga. Kalau kata kerja, selain kata kerja tambahkan dengan been plus complement. Begitu juga dengan rumus negatif dan juga rumus interrogatifnya. Nah, fact atau faktanya dari type 3 sendiri yaitu menggunakan tenses dalam bentuk simple past tense, karena tadi kita bahas bahwasanya ini jika lampau makanya lampau, jadi otomatis faktanya pun juga lampau di sini. Coba kita ke example-nya dulu. If she had passed the test, she would have got the job. Kemudian ini if clause-nya menggunakan if subject had kata kerja ketiga ini. Kemudian ini untuk past future perfect-nya cirinya menggunakan would have kata kerja ketiga. Kemudian faktanya
menggunakan simple past tense. She didn't pass the test, so she didn't get the job. Kemudian Ari would have been angry if you had left the meeting. Kemudian fact-nya Ari wasn't angry because you didn't leave the meeting. Kita menggunakan was ya, ini karena berupa fakta bukan berupa kalimat pengandaian. Kemudian if I had enough time, I would not have been absent. Jadi faktanya I didn't have enough time, so I was absent. Kemudian the room would have been bright if you had given brighter lamp. Faktanya the room wasn't bright because you didn't give brighter lamp. Nah, ini dari contoh-contohnya seperti ini. Oke, sama ya, untuk conjunction kita menggunakan so, ini juga menggunakan because, ini menggunakan so, ini menggunakan because. Oke. Nah, itu dari ketiga tipe itu sendiri. Yang pasti dari ketiga tipe ini sangat beda sekali ya penggunaannya, terutama mengenai tenses-tensesnya dan seterusnya. Yang pasti untuk setiap key-nya dan juga rumusnya ini harus diketahui, harus kalian tahu, dan juga fungsi harus kalian tahu. Oke, I think enough for this meeting. We will continue for the next videos. Don't forget, for the one who doesn't subscribe yet, you can try to push the subscribe button. Don't forget to turn on the notification so that you will know every videos that we will upload. Thank you very much for watching this video. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.